Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita percaya semua merasakan lawatan Tuhan, amin. Siapa yang merasakan lawatan Tuhan boleh katakan amin, saudara. Haleluya. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa malam hari ini, saudara. Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita adakan ini secara virtual, tapi sekali lagi saya katakan, Tuhan kita omnipresent. Dia Tuhan yang maha hadir. Amin. Tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Yang penting kita datang kepada Dia, cari wajah Dia dengan hati yang rindu. Rindu yang hati yang haus, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin. Seperti halnya seorang anak merindukan bapaknya. Untuk bisa berjumpa setelah sekian lama mungkin terpisah. Kita merindukan satu perjumpaan yang luar biasa malam hari ini. Demikian juga pertemuan kita pada malam hari ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya pertama-tama menyampaikan rasa simpati dan turut sependeritaan kepada Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan yang sedang dalam pergumulan dan berbeban berat. Mungkin ada di antara kita yang mengikuti Hour of Prayer malam hari ini, ada anggota keluarga kita yang kita sayangi sedang terpapar dan sedang berjuang melawan COVID-19. Atau mungkin ada yang sedang terkena dampak akibat krisis multidimensi. Entah itu krisis kesehatan yang lainnya, entah itu krisis rumah tangga, entah itu krisis bisnis dan keuangannya, ataupun pekerjaannya. Apapun pergumulan kita malam hari ini, kita datang di bawah kaki Tuhan, kita letakkan di bawah kakinya. Kita percaya ada satu terobosan malam hari ini. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan, pemeliharaan, pelindungan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita semua dan orang-orang yang kita sayangi, serta semua orang yang mengasihi Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ada satu pesan Tuhan, saudara, yang saya mau sampaikan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan demikian, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Tuhan katakan jangan takut, walaupun situasi dan kondisi di luar sana tidak kondusif. Orang-orang semuanya takut, panik, khawatir, kebingungan, saudara. Tetapi kita tetap punya iman. Karena Tuhan kita lebih besar dari segala apa yang ada di dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Roh Tuhan di dalam setiap kita, di dalam saudara, di dalam saya, lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Jadi kita tidak ada alasan untuk takut, saudara. Ya. Lalu kita sudah diingatkan tadi mengenai Mazmur 91. Saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk declare sekali lagi, saudara. Bagian-bagian dari Mazmur 91 yang sangat penting, yang kita butuhkan saat ini, saudara. Mari kita sama-sama perkatakan, saudara. Malam hari ini, saudara, jangan cuma jadi pendengar, tetapi saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita katakan sama-sama firman Tuhan, Mazmur 91, ya, ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Katakan sekali lagi, tidak akan menimpa kita dan seisi rumah kita. Amin. Walaupun di luar sana sekarang sedang dilanda oleh kepanikan, ketakutan, kebingungan, saudara, menghadapi pandemi COVID ini. Tapi sekali lagi Tuhan katakan, jangan takut.
Jangan takut. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam menjalankan kehidupan di masa-masa yang semakin tidak mudah ini, kita semua tanpa kecuali dihadapkan pada satu fenomena gelombang baru pandemi COVID-19 yang lebih masif, yang lebih ganas, dan lebih sulit untuk diduga, saudara. Selain mengancam kesehatan dan keselamatan, juga mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, usia berapa saja, di mana saja, kapan saja, dan tanpa memandang ras, tanpa memandang status sosial, mau kaya, mau miskin, mau sultan, mau seorang buruh sekalipun, tanpa memandang agama, tanpa memandang profesi kita. Siapapun, saudara, itu bisa terkena pandemi ini. Karena itu jangan heran kalau sekarang ini banyak di kiri kanan kita hari-hari ini, mereka kebingungan, saudara. Mereka stres, mereka panik, karena memang mereka tidak siap, saudara, untuk menghadapi kenyataan ini. Banyak orang khawatir dan bahkan dilanda ketakutan yang begitu kuat, yang berlebihan, saudara. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan, jangan takut. Katakan kiri kanan kita, jangan takut. Tuhan kita lebih besar, amin. Tuhan kita lebih kuasa dari segala-galanya. Dan saudara harus mengerti, dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Kalau kita sepakat menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus dalam hidup kita, berarti Kristus menjadi pusat dalam hidup kita. Kristus yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Mati hidup kita ada di tangan Dia, amin. Bukan di tangan siapa-siapa. Makanya kita nggak usah takut, saudara. Selama kita benar-benar hidup sebagai orang benarnya Tuhan, melekat kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita bergumul sendirian. Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Amin. Tuhan juga tidak akan biarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Sebab itu kita bersyukur, kita boleh mengenal Tuhan kita yang begitu dahsyat, saudara. Kalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita percaya pasti ada maksud dan tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Bahkan Roma 8:28 katakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Jangan cuma lihat, jangan fokus kita hanya terfokus kepada virus, saudara. Kalau fokus kita hanya kepada virus, kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan, kita nggak mungkin bisa bertahan. Sebab itu hati-hati, saudara. Lihat diri kita masing-masing sekarang. Apa yang menjadi pusat hidup kita? Apa yang menjadi pusat perhatian kita hari-hari ini? Saya ingatkan sekali lagi, pusatkan perhatian kita, pengharapan kita semata-mata hanya kepada Tuhan, saudara. Karena Dialah yang memegang hidup kita. Dan yang kita harus percaya, bahwa yang berperang melawan virus COVID-19 itu bukan kita, saudara. Tetapi Tuhan yang akan berperang di depan kita. Kalau kita yang berperang melawan COVID, saudara, kita tidak akan mampu. Dengan segala keterbatasan kelemahan kita, kita tidak mungkin mampu. Karena itu kita bersyukur kalau Tuhan berkenan, Tuhan memasang badannya bagi kita. Tuhan yang berperang di depan kita. Bukan kita yang melawan COVID, saudara. Kalau kita ada di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita, kita melekat kepada Tuhan, maka, sekali lagi, yang berperang melawan COVID bukan kita lagi, tetapi Tuhan sendiri yang akan berperang. Bagian kita adalah tinggal berdiri di tempat kita. Maksudnya, saudara, bukan berdiri diam, bengong. Tidak. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Seperti malam hari ini. Kenapa Tuhan gerakan kita untuk kita bersatu, bersekutu bersama Roh Kudus dalam hour of prayer. Walaupun pertemuan kita ini sangat singkat, saudara.
Tapi saya percaya kalau setiap kita bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan lawatan Tuhan, saya percaya perjumpaan kita tidak akan sia-sia. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita sadar, bagian kita adalah kita harus terus bangun mesbah Tuhan. Baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis pekerjaan kita, apapun juga, kita harus benar-benar selalu terhubung dengan Tuhan kita, saudara. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan hanya karena kesibukan kita menghadapi COVID-19 ataupun resesi yang ditimbulkan akibatnya, saudara. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Kita diingatkan juga untuk mempergunakan masa-masa pembatasan mobilitas sekarang ini. Masa-masa isolasi yang Tuhan izinkan terjadi. Masa-masa WFH hari-hari ini, saudara. Untuk kita benar-benar melakukan rekonsiliasi hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan seisi rumah kita. Di awal perjumpaan tadi saya sudah menyampaikan. Firman Tuhan katakan bagaimana mungkin kita akan bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama saudara kita yang kelihatan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan kita kalau hubungan kita dengan suami istri, anak-anak, orang tua tidak baik, saudara. Tidak mungkin. Karena itu pergunakan masa ini untuk rekonsiliasi. Perbaiki hubunganmu, bangun mesbahmu. Amin. Lalu pesan Tuhan juga katakan, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah, supaya kita bisa bertahan dan menang melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa kegelapan, melawan roh-roh jahat di udara, dan termasuk melawan virus-virus yang tidak kelihatan, seperti virus-virus rohani, virus-virus penyakit, dan sebagainya. Itu ada kita harus kita hadapi. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, yang berperang bukan kita, tetapi Tuhan di depan kita. Jangan buka celah, jangan berikan kesempatan iblis bekerja, jangan bertengkar satu sama lain, jangan mempertahankan ego masing-masing. Jaga kesehatian, jaga kesatuan. Entah itu di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam keluarga kita, dalam bisnis pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Jaga kesehatan dan kesatuan. Jangan buka celah, saudara. Karena kekuatan kita justru di sini, saudara. Kita tidak mungkin bisa menghadapi lawan kita yang tidak kelihatan itu kalau kita tercerai-berai. Kita terpecah-pecah, saudara. Makanya saya rindu, saudara, supaya kita semua bisa tetap satu di dalam Kristus. Kita satu di dalam hadirat-Nya, memuji menyembah Tuhan, berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, bersama-sama dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dan saya mau ingatkan, saudara, jangan dalam situasi kondisi yang tidak kondusif hari-hari ini, jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan, saudara. Dan jangan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini, Tuhan? Jangan, sekali lagi saya katakan, jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan menyalahkan diri sendiri, apalagi jangan menyalahkan Tuhan. Dan jangan bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan harus aku yang mengalami ini? Sebagai umat Tuhan yang memiliki jati diri sebagai anak-anak Allah, sejatinya kita mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita harus menyikapi masalah yang kita hadapi itu sesuai dengan kehendak dan jalan-jalannya Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Sahabat transformasi kekasih Kristus. Ketika saya minggu yang lalu saya bergumul dalam doa kepada Tuhan, saya mohon 3 hal, saudara. Tuhan, buat kami mengerti apa yang sedang dan akan terjadi hari-hari ini dan ke depan. Buat kami mengerti, Tuhan, apa maksud dan tujuan Tuhan izinkan semua ini terjadi. Lalu saya juga bertanya, saya minta kepada Tuhan, buat kami Tuhan mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Tunjukkan jalan-jalan-Mu, Tuhan, dan nyatakan kehendak-Mu, Tuhan.
Kemudian Roh Kudus bekerja, saudara. Roh Kudus memberikan pemahaman seperti begini. Yang pertama, saudara perhatikan dan dengar baik-baik. Tuhan ingatkan begini, bahwa terlepas dari pro dan kontra yang terjadi hari-hari ini mengenai fenomena COVID-19, yang pasti, saudara dikasih Tuhan, dengar baik-baik, pandemi yang sedang melanda seluruh dunia, bahkan melanda seluruh belahan dunia, itu bukan dari Tuhan, saudara. Sekali lagi saya ulangi, pandemi COVID-19 itu bukan dari Tuhan. Karena memang Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Tapi dengar baik-baik, Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk melakukan kehendaknya. Termasuk Tuhan juga bisa pakai momentum fenomena bencana alam, wabah sakit penyakit sampar seperti COVID-19 ini. Tuhan juga bisa pakai krisis yang terjadi hari-hari ini sebagai cara Tuhan untuk berbicara kepada saudara dan saya. Cara Tuhan mengingatkan kita. Sebab itu saudara harus pahami ini. Tuhan ingatkan kepada kita bahwa di balik semua fenomena yang terjadi hari-hari ini, saudara, dengar baik-baik. Sebetulnya Tuhan sedang mengingatkan sesuatu kepada kita. Yang pertama, saudara, Tuhan mengingatkan bahwa kita sekarang ini sedang berada dalam masa-masa penentuan ilahi. Seperti yang saya pernah sampaikan, 2020 sampai 2030 itu ada satu dekade, 10 tahun. Itu yang disebut dengan dekade penentuan ilahi. Di dalam dekade penentuan ilahi ini, Tuhan sedang menggenapi firman-Nya untuk memisahkan orang benar dari orang fasik, orang yang beribadah kepada Allahnya dan mana yang tidak beribadah kepada Allahnya. Maksud Tuhan adalah untuk memisahkan orang benar dari orang fasik. Dan tujuan Tuhan adalah untuk menetapkan orang-orang benar yang akan dijadikan milik kesayangannya. Ini waktunya, saudara. Saudara boleh baca dalam Malaki 3:7 ayat 16-18. Yang kedua, pesan Tuhan, saudara, bahwa orang-orang benar sedang dimurnikan iman, pengharapan, dan kasihnya. Sebab itu akan terjadi. Orang benar semakin benar, dan yang kudus terus menguduskan dirinya. Orang fasik tetap fasik, yang jahat terus berbuat jahat, yang cemar terus cemar. Dan kita, saudara dan saya, yang sedang berjuang menjadi orang-orang benarnya Tuhan, yang sedang berjuang menjadi mempelai-mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang dan sempurna. Dengar baik-baik. Tuhan katakan, jangan takut. Jangan takut. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang ketiga, saudara, pesan Tuhan, bahwa Tuhan akan segera datang. Dia akan menyatakan dirinya. Hari dan saatnya sudah sangat-sangat dekat. Bahkan lebih cepat dari yang dipikirkan manusia. Tuhan katakan, Tuhan sudah siap dengan meja perjamuannya. Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangannya dan tidak akan menunggu gerejanya siap. Kita diingatkan Tuhan di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12 sampai 14. Firman Tuhan katakan demikian. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Amin. Yang kedua, saudara,
pesan Tuhan yang kedua yang kita harus perhatikan. Fenomena dan segala goncangan yang sedang terjadi seluruh dunia ini sesungguhnya merupakan peringatan bagi setiap kita dan belum seberapa dibandingkan dengan goncangan yang akan terjadi nanti, saudara. Kita ingat firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26. Dikatakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi goncangan yang sekarang terjadi seluruh dunia, saudara, yang kita rasakan hari-hari ini, itu belum seberapa dibandingkan dengan goncangan nanti akan terjadi satu kali lagi. Bukan hanya di bumi, tetapi juga di langit digoncang sama Tuhan. Makanya kita bersyukur kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini, karena kemurahan Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana caranya kita harus menyikapi keadaan zaman di hari-hari yang sedang berakhir ini? Saya ingatkan sekali lagi, tidak ada pilihan lain selain kita harus mencari pertolongan Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saya ulangi, saudara, apapun situasi dan kondisi, bagaimanapun keadaan kita semua, satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi semuanya ini hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya, saudara. Tidak ada yang lain. Dalam Mazmur 121 ayat yang kedua, dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu kalau kita baca dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, siapapun saudara dan saya, kita hari-hari sangat-sangat membutuhkan perlindungan ilahi. Kita sangat membutuhkan kesembuhan ilahi, pertolongan ilahi. Kita butuh keselamatan ilahi dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Lain daripada itu tidak ada jalan, saudara. Sebab itu, malam hari ini kita akan akhiri pesan Tuhan di sini, saudara. Ada 3 hal, 3M yang harus kita lakukan hari-hari ini. Yang pertama, saudara, mencari Tuhan. Katakan sama-sama, mencari Tuhan. Yang kedua, menemukan Tuhan. Yang ketiga, mengalami Tuhan. 3M ini harus menjadi agenda utama kita sekarang, saudara. Tidak ada yang lain. Bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Tuhan kan nggak kelihatan. Tuhan itu kan jauh ada di sana. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, walaupun Tuhan sekarang ada di surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, tetapi pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus sebelum itu katakan kepada Bapa, Bapa kirimkanlah seorang penolong menyertai kita, saudara. Jadi yang ada di dalam kita sekarang ini adalah Roh Kudus, Rohnya Tuhan sendiri. Nah, karena itu, saudara, untuk kita bisa mencari Tuhan, kita harus pertama merendahkan diri, sadar dan bertobat, berbalik kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Merendahkan diri. Kita lihat di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13, saudara. 2 Tawarikh 7 ayat 13 ya sampai 15. Dengarkan baik-baik. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya. 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini artinya krisis moneter, krisis ekonomi, krisis keuangan yang menggoncang seluruh di hari ini. Inilah firman-Nya, saudara. Sudah difirmankan Tuhan di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 13 ini. Krisis yang terjadi ini sifatnya multidimensi. Dan di sini dikatakan lebih lanjut, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dengar baik-baik.
Walaupun virus corona itu bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan bisa sekali lagi memakai apa saja dan siapa saja untuk menggenapi firman-Nya, termasuk COVID-19 ini. Lalu ayat yang 14, ini solusinya saudara. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka Tuhan berjanji, Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Ini kunci yang pertama, saudara, untuk bisa mencari Tuhan. Rendahkan dirimu. Sadar kita ini siapa. Sadari semua kesalahan, ketidakberkenan, segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Dan berbalik. Amin. Repent and return. Jangan cuma hanya berdoa mengaku dosa, minta ampun sama Tuhan. Tetapi kita setelah itu kita tidak berbalik kepada jalannya Tuhan. Itu sia-sia, saudara. Itu namanya ngebohongin Tuhan itu. Makanya di sini kita harus sadar. Pertama, kita harus merendahkan diri, sadar dan bertobat. Kemudian kita mencari wajah Tuhan. Artinya mencari wajah Tuhan itu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Lalu yang kedua, saudara. Pada saat kita melakukan yang pertama, berikan diri kita sepenuhnya. Segala sesuatu dalam hidup kita dipulihkan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Dipulihkan. Karena Kisah Rasul 3:21 katakan, sekarang Kristus ada di surga. Yang akan datang sampai pemulihan segala sesuatu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ini waktu penggenapan firman. Makanya berikan segala hidupmu untuk dipulihkan Tuhan. Baik kehidupan pribadimu, hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan, hatimu dipulihkan, pikiranmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan, hubungan dengan Tuhan dipulihkan, hubungan dengan sesama kita dipulihkan, semuanya dipulihkan, saudara. Bisnis kita dipulihkan Tuhan, pekerjaan kita dipulihkan Tuhan, pelayanan kita juga dipulihkan Tuhan. Supaya setelah kita dipulihkan, kita layak untuk minta supaya Tuhan baharui hidup kita, baharui hati dan pikiran kita, menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Nah, setelah kita dipulihkan, dibaharui, baru kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Ini namanya proses transformasi, saudara. Jadi kita harus siap, karena hari ini Tuhan sedang menggenapi janjinya, Tuhan sedang menggenapi firman-Nya, saudara. Lalu yang kedua, yang ketiga, saudara, untuk kita bisa mencari Tuhan, kita harus membangun, bagi yang belum punya mesbah Tuhan, bangun mesbah Tuhan. Atau yang sudah punya mesbah Tuhan, mesbah keluarga, perbaiki mesbah yang ada. Supaya kita punya divine connection, supaya kita selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Jadi ada 3 macam mesbah Tuhan yang saya sarankan untuk dibangun hari-hari ini. Pertama, mesbah Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Kita harus punya waktu khusus untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita harus punya mesbah Tuhan dalam keluarga kita. Kita harus punya mesbah Tuhan dalam ladang kita, baik bisnis atau pekerjaan kita, atau dalam pelayanan kita. Mesbah Tuhan inilah salah satu bentuk ketahanan rohani kita, saudara. Kalau kita tidak bisa membangun mesbah, kita tidak punya ketahanan rohani. Kita tidak punya pagar-pagar rohani yang bisa mengalahkan panah-panah api si jahat. Itu yang pertama, mencari Tuhan. Yang kedua, saudara, untuk menemukan Tuhan, nah, kita harus masuk dalam hadirat Tuhan dengan membawa persembahan yang hidup, yaitu hidup kita sendiri dan seluruh keberadaan roh, jiwa, dan tubuh kita. Ini kan miliknya Tuhan. Kita harus persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Pastikan ini dulu, saudara. Yang kedua, jaga hati kita, karena hati merupakan pusat kendali hidup kita. Hati kita menentukan pikiran dan perasaan kita, perkataan kita, cara hidup kita, karakter dan juga gaya hidup kita. Jadi semua itu ditentukan dari hati, saudara. Jaga hati kita.
Jangan dicemari ataupun dikotori oleh hal-hal yang nggak penting, saudara. Jaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan dan nurani kita bersih terhadap sesama. Jangan simpan akar kepahitan. Jangan simpan kebencian, kemarahan, dendam. Selesaikan, saudara. Karena kita juga tidak pernah tahu kapan garis akhir hidup kita selesai. Jangan nunggu kita garis akhir hidupnya selesai baru kita sadar mau bertobat, udah terlambat, saudara. Bereskan sekarang juga. Lalu yang berikutnya, waktu kita jaga hati kita supaya tetap murni di hadapan Tuhan, kita harus pastikan kita hidup oleh iman yang benar, iman di dalam Kristus. Iman yang benar-benar tahan uji, saudara. Amin. Nah, yang ketiga, untuk bisa menemukan Tuhan, kita harus pastikan benar-benar kita mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kita sudah tahu sekarang apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Ketika kita menemukan Tuhan, kita akan mengalami Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya dalam kesempatan malam hari ini, hour of prayer kita akan dibawa untuk mengalami divine encounter. Artinya, kita masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi, di situ kita akan mengalami perjumpaan ilahi. Dengar baik-baik, pada saat kita mengalami perjumpaan ilahi, pada saat itu kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, kasih Tuhan dicurahkan kepada kita, mujizat terjadi. Yang percaya katakan amin. Kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, terobosan terjadi. Sebab itu ini kesempatan yang baik, saudara. Alami pengurapan Tuhan dan kuat kuasanya dalam hidup kita. Karena urapan kuasa Roh Kudus ini yang memberikan kita keberhasilan dan kemenangan menghadapi lawan-lawan kita. Lalu yang ketiga, ketika kita mengalami Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan dilimpahkan atas kita. Sehingga kita bisa mengalami kemurahan Tuhan, mengalami mujizat. Kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kita bisa mengalami kemenangan di dalam peperangan yang kita hadapi hari-hari ini. Hanya itu, saudara. Yang Tuhan mau hanya itu, 3M. Cari Tuhan, menemukan Tuhan, mengalami Tuhan. Itu saja, saudara. Amin. Bapak, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah berbicara kepada setiap hati kami. Ingatkan kami, Tuhan akan firman. Berikan kami kekuatan, kuasa, dan keberanian untuk kami bisa melakukan firman-Mu ini. Ajarkan kami lebih dalam lagi, Tuhan, memahami makna firman-Mu ini, Tuhan. Kami butuh Roh-Mu saat ini, Tuhan. Roh-Mu yang hidup di dalam setiap kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, Tuhan. Berikan kami keberanian untuk bisa melakukan firman-Mu ini, Tuhan. Kami sadar, tanpa Roh-Mu, Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Dan kami bukan siapa-siapa. Sebab itu, kami sepakat bersama umat-umat-Mu, Tuhan, saat ini. Datang dengan segala kerinduan jiwa kami. Kami datang dengan segala kehausan kami, Tuhan. Untuk kami boleh benar-benar mengalami lawatan Tuhan. Kami rindu, Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang Kau sudah tuliskan, tanamkan, meteraikan dalam hati setiap hati kami. Tidak kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu memerdekakan kami dan segala belenggu-belenggu yang selama ini menutup hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak bisa fokus kepada janji-janji Tuhan, sehingga kami tidak bisa membangun iman kami, Tuhan. Tapi kami bersyukur pada malam hari ini, karena kuasa firman-Mu memerdekakan kami dari segala belenggu-belenggu itu, sehingga kami bisa dibukakan mata hati dan pikiran rohani kami. Kami mau meresponi kasih karunia-Mu, Tuhan, malam hari ini. Bawa kami lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan siap katakan amin.